Pada nonton dulu. Kaget. Kalau aku sampai Silakan duduk Mas Adi. Halo Mami, apa kabar Mami? Aduh. Sungkem loh. kamu kalau apa-apa bilang dong. Kok bilang? Kan surprise. Tadi kan surprise. Oke. Surprise kalau jantungku, pasti bagaimana? Kok kondisi itu? Poninya udah nggak ada ya Tante Ti. Poninya nggak jadi. Nah, dari tayangan tadi itu kita bisa menangkap bagaimana kedekatan yang luar biasa antara Adi Bing Slamet dengan almarhumah Titi Puspa. Itu boleh diceritain nggak ketika diajak sama kita, sama TV One waktu itu Mas Adi? Itu benar-benar nggak tahu ya si Mama Titinya ketika itu. Ya memang kan misteri guest ya. Iya, surprise. Itu sudah lama nggak ketemu? Udah lama nggak ketemu atau memang Enggak, ketemu baru habis itu? itu ketemu lagi. Masih sering Ada, ketemu? ada. Masih sering ketemu, sebelum itu juga masih sering ketemu. Terakhir ini ketemu sebelum beliau meninggal? Oh. Terbawa kenangan ya Mas Adi ya? Ada, boleh minta tisu mungkin Mas? Tisu. Saya minum ya. Ya. Kita juga merasakan kehilangan ya Mas ya. Mohon maaf, Mama Titi mengingatkan kembali jadinya. Saya salut dengan Mama Titi. Beliau tuh selalu tampil tuh prima. Full, all out. Enggak istilahnya all out ya. Harus tampil benar-benar oke banget sebagai seorang legend yang menjadi panutan gitu. Dan selalu riang begitu ya orangnya ya Mas. Banget. Pokoknya udah ceria. Ceria, kocak, komedian. Mas Adi, saya merasakan berarti Mas Adi sangat kehilangan sekali dengan kepergian Titi Puspa. Karena Ya, mengganti sosok tadi ibu saya bilang tadi kan, itu ya. Saya Mengganti biasa sosok ditinggal mama. orang-orang yang saya cintai. Ya, tapi tetap aja Ini berbeda ya. saya bisa nangis. Gitu. Itu kadang-kadang saya menguatkan aja. Menguatkan diri saya. 2016 saya ditinggal mama saya. Orang yang Mama Titi juga sempat nengokin. Dulu mama saya sakit. Saya tahu satu saat, ya apa saya duluan, apa Mama Titi duluan. Saya tahu. Beliau, siapapun pasti akan. Iya, betul. Hanya menunggu waktu kan. Hanya Kita menunggu misteri waktu. kan itu. Kematian itu misteri, nggak ada yang bisa tahu. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Iya. Mas Adi, boleh minta tisunya? Berat juga ya kita mau menanyakan. Tapi penting juga untuk dibagi dengan penonton kita. Karena yang kehilangan tidak hanya Mas Adi sendiri. Seperti yang Mas Adi bilang, hampir seluruh masyarakat Indonesia kehilangan Aset bangsa Mama Titi. legend ini. Aset bangsa yang disebutkan. Kita Pokoknya- tahu dari setiap berapa presiden, dari zaman Presiden Soekarno sampai yang terakhir, beliau selalu hadir Mama di Titi istana. tuh bisa Iya. marah-marahin presiden Iya. tuh. Kalau lagi manggung tuh nggak peduli. Kalau ya dia mau marahin presiden, dia marahin, dia tegur gitu. Dan nggak ada yang berani. Maestro. Melewati 7 ya, Iya. semuanya itu melewati 8 sampai presiden ke-8 Iya, Pak Prabowo. presiden belum lahir, dia mungkin udah ada. Nggak ada. Ada nggak Mas sempet komunikasi terakhir, walaupun kan pertemuannya nggak terlalu intens ya, Iya. tapi minimal ada yang terakhir yang sempat dikomunikasikan dengan Mas Adi yang
yang saya bilang tadi, Anggi, saya ini ibarat kata anak yang jauh di mata dekat di hati. Terlihat kok tadi dari tayangan video yang kita Ya. saksikan bagaimana kedekatan Mas Adi sama Karena ya almarhumah. itu, saya memposisikan diri saya tuh ya anak. Bu, ya di samping saya juga tahu bahwa Mama Titi itu boleh dibilang seorang maestro yang punya nama besar, kan? Yang karyanya itu udah seabrek-abrek, masih ya. Yang karyanya itu udah seabrek-abrek lah istilahnya kan, ratusan lagu. Apa Mama Titi udah bikin gitu. Sampai waktu saya album anak-anak juga kan Mama Titi sempat bikinin juga lagu. Khusus buat Mas Adi. Iya, alhamdulillah. Apa tuh lagunya? Boleh Judulnya nggak? Ajar Kenal. Ajar Kenal. Ajar Kenal. Tentang apa itu lagu yang diciptakan? Ya Mama Titi kan tahu saya tinggalnya di Arimbi, nomor 7 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Sampai ada di lirik itu ada. Masuk di dalam lirik lagunya. Boleh dong dinyanyiin sedikit lagunya kalau masih ingat. Masih ingat nggak sih? Boleh, ingat lah. Ajar kenal, inilah aku Adi, anak asli ya dari Betawi, yang rumahnya di sana Gang Arimbi, dekat Senen, daerah Tanah Tinggi itu. Sealamat-alamatnya disiapin ya. Siapa yang bisa ngarang lagu? Naruh Itu tahun alamat berapa, tuh Mas, kurang lebih? siapa? Kalau bukan seorang maestro, seorang yang Nggak, aduh. maksudnya ini itu diciptakan momentumnya apa? Momennya apa gitu? Apa tiba-tiba diciptain aja buat Mas Adi gitu? Ya, Pasti ada sesuatu mungkin pemicunya apa? support ya. Ah, Ini anaknya Bing Slamet lagi meniti karir nih jadi penyanyi cilik. Gue karangin lagu deh. oke. Nah, istilah kata begitu. Nah, itu lagu itu. Satu album, Enggak. satu lagu. Ya, jadi ada sempat dipublish tapi album ada itu. di album yang mana saya lupa deh. Oh sempat dipublish berarti ya. Nah, seperti itu. Itu. Wah, udah luar biasa. Sampai diajarin itu kan ada duk lah gitulah improvnya gitu. Jadi diajarin tuh gini-gininya Sampai segala tariannya macam. juga diajarin. Gitu. Mas Adi Kamu tuh kecil, nyanyinya harus begini gitu. kebayang sih saya dengan gayanya. Ya itu lah, dengan Mama Titi tuh gesternya. begitu. Nah Mas Adi kecil The one emang and ada only. ketertarikan? Emang Mas Adi kecil ketika itu memang sudah tertarik untuk di dunia seni, ngikutin jejak papahnya? Atau karena Ini beda genrenya jauh nih. iya beda angkatan jauh. Memang Saya tuh memang dari tahun 75. Ya. saya belum lahir Mas Adi, masih di Adam itu tahun 75 belum ada. Jadi tahun 1975 saya udah mulai main film tapi belum dapat peran yang penting lah, ikut-ikutan aja. Judulnya Tiga Sekawan. Kenapa Tiga Sekawan? Karena udah nggak ada papa saya. Jadi yang main itu temen grupnya papa, yang Kuartet Jaya itu. Ada Om Mateng, Om Miskak, Om Edisut. Udah, papa saya nggak ada jadi judulnya Tiga Sekawan. Oke. Gitu. Baru tahun 76 ya saya dipercaya untuk main layar lebar dan pemeran utama. Oke. Gitu. Nah, tadi menarik nih kalau boleh teman-teman mungkin diputar lagi tadi ya beberapa foto-foto almarhumah, termasuk salah satunya dengan Bing Slamet ya. Boleh Iya. kita lihat kalau nggak salah sempat bikin trio juga ya sama Bing Slamet juga ya. Sempat bikin grup bukan trio, apa The Lensoid kalau saya nggak salah. Ada almarhumah Titi Puspa, ada Bing Slamet, ada Jack Lesmana juga. Ya, ketika Om Jack itu. Lesmana. Sempat kemana-mana juga ya. Nggak Sempet tahu ya, ngikutin nggak waktu itu? waktu ke New York Fair itu tahun 60-an, Mama Titi ikut apa enggak ya? Bapak sempat 2 tahun itu di New York. Apa dikirim juga apa enggak, saya nggak tahu. Tadi ada beberapa foto yang kita lihat ya. Boleh ditampilkan kembali barangkali yang tadi itu tuh. Saya lihat ada foto hitam putih kalau nggak salah tadi tuh. Iya, hitam putih. Sama Bing sama. Dan lagi beredar juga sekarang nih membawakan lagu ada satu perempuan juga sama almarhum Bing Slamet juga. Ketika itu kalau nggak salah lagi menghibur di Malaysia kalau nggak salah ya. Apa di Kalau mana? nggak salah sih lihat Iya. dari pakaiannya sih ya, Betul. pakaian Melayu itu ya. Betul. Sempat nggak sih, kan emang waktunya sama almarhum Bapak kan sangat sedikit ya Mas Adi ketika itu pendek sekali ya. Oh, dikit banget.
Papa meninggal 74 itu saya usianya kurang lebih 8 tahun, 8 tahun. 8 tahun. 8 jalan 9. Sebentar saya punya orang tua. Cuma 8 tahun doang. 8 tahun ya. Orang tua laki. Dan apa kemudian selain sama Titi Puspa sama keluarga juga dekat ya sama anak-anaknya Dekat. almarhumah segala macam. Oke. Pokoknya memang kita ini semua kenal. Orang-orang yang dekat sama papa, yang suka ke rumah, itu kita tahu deh. Jadi rumah Arimbi itu dulu, Anggi, ibaratnya tuh kayak Posko gitu. posko, Tempat ngumpulnya semua tempat orang. ngumpul. Musisi rata-rata seniman. Iya, pokoknya Om Benyamin, Om Ateng, termasuk Om Mus Mualim, suaminya Mama Titi. Iya. Berkumpul di situ Terus semua. masih di Sardi, itu, Miskak, banyak Medisut semua. Baik, nanti kita masih akan berbincang Mas Adi. Iya. Kita juga akan mengulik sedikit kesibukan Mas Adi sekarang. Iya. Dari artis cilik sampai artis senior juga sekarang ini. Kita akan berbincang usai jeda. One on one bersama Anggi akan kembali sesaat lagi.